Assalamualaikum, selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astri. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mutasi kromosom. Mutasi kromosom itu nama lainnya adalah mutasi besar atau aberasi. Nah, kenapa ya dia disebut sebagai mutasi besar? Hal ini terjadi karena jika suatu makhluk hidup itu mengalami mutasi kromosom, maka kemungkinan besar fenotip atau penampakan dari makhluk hidup tersebut akan berubah. Mutasi kromosom itu dibagi menjadi dua. Ada mutasi perubahan struktur kromosom, yang kedua ada mutasi perubahan jumlah kromosom. Nah, kita bahas yang mutasi perubahan struktur kromosom. Mutasi perubahan struktur kromosom itu dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama adalah mutasi delesi, yang kedua adalah mutasi duplikasi, yang ketiga mutasi inversi, yang keempat mutasi translokasi, yang kelima mutasi katenasi, dan yang keenam adalah mutasi isokromosom. Kita bahas dulu yang mutasi delesi ya. Sesuai dengan namanya, delesi itu berasal dari kata delete ya, berarti artinya penghilangan atau penghapusan. Jadi mutasi kromosom delesi adalah hilangnya satu atau beberapa segmen kromosom. Mutasi delesi ini bisa menyebabkan perubahan fenotip. Salah satu penyakit akibat mutasi delesi sindrom Cri-du-Chat atau sindrom tangisan kucing. Seperti namanya, gejala yang paling terlihat adalah ketika bayi suara tangisannya sangat tinggi dan melengking seperti suara kucing. Sindrom Cri-du-Chat ini terjadi akibat mutasi delesi yang terjadi pada kromosom nomor 5. Contoh dari mutasi delesi adalah seperti ini. Ada segmen kromosom A, B, C, D. Kemudian kromosom tersebut terpapar oleh mutagen. Kromosom mutan yang terbentuk adalah A, B, dan D. Maka ini disebut sebagai mutasi delesi karena segmen C-nya hilang atau patah karena mutagen. Selanjutnya kita bahas mutasi duplikasi. Namanya juga duplikasi ya, artinya adalah penggandaan satu atau beberapa segmen kromosom. Misalnya ada kromosom A, B, C, D, lalu dia terpapar oleh mutagen dan terjadilah mutasi, dia berubah menjadi segmennya ada A, B, B, C, D. Nah, terlihat di situ segmen B itu mengalami duplikasi atau mengganda. Yang ketiga adalah mutasi inversi. Inverse itu artinya terbalik. Jadi mutasi inversi itu adalah terbaliknya segmen kromosom ya. Jadi misalnya seperti ini. Ada A, B, C, D. B dan C mengalami mutasi inversi, maka mutan atau kromosom hasil mutasinya adalah A, C, B, D, terbalik di segmen B dan C saja. Mutasi inversi juga dibagi dua, ada inversi perisentrik, ada inversi parasentrik. Apa bedanya? Kalau inversi perisentrik itu adalah segmen yang mengalami mutasi itu menyeberangi sentromer atau melewati sentromer. Ingat saja, kapal peri itu untuk menyeberang. Berarti yang mengalami mutasinya itu melewati atau menyeberangi dari titik sentromer. Contohnya ada A, B, C, D. Tadi ya, B dan C-nya itu mengalami inversi. Maka hasil mutasinya adalah A, C, B, D. Ini adalah jenis inversi perisentrik. Nah, kalau parasentrik
itu adalah inversi yang terjadi di salah satu lengan saja, tidak melewati sentromer. Misalnya ada kromosom A, B, C, D, A dan B mengalami mutasi inversi. Jadi urutan kromosom mutannya adalah B, A, C, D. Ini kan tidak melewati sentromer ya. Maka itu disebut sebagai inversi parasentrik. Oke, sampai sini dulu saja untuk mutasi translokasi, katenasi, dan isokromosom akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.